Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, tentunya di sini banyak sekali ya teman-teman yang sebenarnya masuk ke dalam kategori pelamar prioritas 1 yang ada di sekolah negeri, entah itu sekolah negeri, lulusan PPG ataupun juga guru sekolah swasta. Di sini banyak sekali teman-teman yang ketika login ke akun SSCASN di sini mendapati fakta bahwa kita itu tidak mendapatkan penempatan ya. Nah, kira-kira untuk penyebab pelamar prioritas 1 ini tidak mendapatkan penempatan, ya benar notifikasinya adalah seperti ini ya. Mohon maaf, formasi pada instansi Anda sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, dengan demikian maka kita nggak bisa untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2022 dengan mekanisme penempatan. Nah, di sini kira-kira langkah berikutnya apa, penyebabnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ketika teman-teman untuk pelamar prioritas 1 ini tidak mendapatkan penempatan, tentunya kita ini menjadi panik ya. Kita itu sudah lulus passing grade. Katanya untuk yang sudah lulus passing grade tahun 2022 nanti ini tidak dites lagi, kita tinggal pemberkasan. Tapi kenapa kita itu ketika login ke akun kita ini kita mendapatkan fakta bahwa kita ternyata tidak dapat penempatan. Kalau misalkan kita ketika login ke akun SSCASN ini ada tampilan yaitu mohon maaf, formasi pada instansi Anda ini sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Jadi kita nggak bisa klik apapun teman-teman. Ketika kita di sini mengeklik bagian helpdesk, maka kita akan diarahkan menuju ke pertanyaan ya yang ditujukan kepada admin Kemdikbudristek dan SSCASN tentunya. Nah, di sini kira-kira penyebabnya dari teman-teman yang pelamar prioritas 1 sudah lulus passing grade tapi kita tidak mendapatkan penempatan sehingga kita tidak bisa melanjutkan untuk pendaftaran P3K Guru 2022 dan bahkan kita tidak bisa turun prioritas. Nah, dalam sosialisasi sebelumnya itu memang bagi teman-teman pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan ini nanti bisa turun prioritas ya. Tapi di sini mengapa sudah langsung disampaikan di sini bahwa kita nggak bisa melanjutkan, tidak ada kata-kata turun prioritas, sehingga dari P1 bisa menjadi P2, P3 ataupun juga P4. Nah, di sini untuk penyebabnya itu adalah semuanya itu tergantung dari formasi yang ada teman-teman. Jadi seperti catatan yang ada di sini untuk perlu dipahami bersama ya untuk teman-teman pelamar prioritas 1. Jadi untuk pelamar prioritas 1 itu yang sudah lulus passing grade namun nggak dapat penempatan. Ini adalah penyebabnya. Ini yang pertama. Nah, seperti yang disajikan di sini ya. Ini adalah hasil resume dari ketika kemarin berwawancara dengan Dinas Pendidikan ya, yang sekaligus menjadi admin SIM PGP3K-nya. Yaitu di sini dikarenakan yaitu tidak dapat penempatan itu dikarenakan tidak linear antara mapel yang diajarkan sekarang dengan ijazah. Nah, maka kita berhenti pendaftarannya. Jadi penyebab yang pertama adalah tidak adanya penempatan ini dikarenakan ijazah. Misalkan saya ya, ijazah yang saya miliki ini tidak linear antara yang saya ajarkan itu apa, kemudian ijazah saya apa. Nah, itu karena nggak linear, artinya kita tidak mendapatkan penempatan teman. Kemudian untuk yang kedua, itulah kita tidak dapat penempatan itu linear antara mapel yang diajarkan sekarang dengan ijazahnya. Ini dicek masih ada formasi, maka bisa turun prioritas kedua dan juga P3 ya. Artinya teman-teman bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi untuk opsi yang kedua ini teman-teman yang pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan ini berkesempatan untuk bisa mendapatkan penempatan. Asalkan teman-teman P1 ini nanti bersedia untuk melakukan turun prioritas ya. Nah, jika kita turun prioritas maka kita bisa melanjutkan pendaftaran, namun kita harus mengetahui kalau turun prioritas itu status passing grade kita itu hilang dan kita turun prioritas. Kalau misalkan di sini prioritas 1 ini adalah kategorinya itu dari guru sekolah negeri. Kalau THK 2 itu jarang sekali ya sekarang ini. Kalau guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ini nanti turun prioritas menjadi pelamar prioritas yang ketiga, yaitu menjadi P3. Kalau misalkan kita guru sekolah negeri ini kita itu masa kerja kurang dari 3 tahun, nah ini nanti kita masuk ke P4 atau menjadi pelamar umum.
Kalau misalkan di sini kita itu lulusan PPG, maka kita akan menjadi pelamar keempat atau pelamar umum. Dan untuk kita itu guru sekolah swasta, maka kita akan turun prioritas menjadi pelamar prioritas yang keempat atau pelamar umum juga. Jadi untuk yang pertama, jika kita itu nggak dapat penempatan yang seperti ini notifikasinya, maka langkah kita apa? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Langkah berikutnya kita tinggal menunggu keajaiban. Semoga kalau misalkan saja loh ya, kalau misalkan nanti ada kebijakan baru ataupun juga ada formasi lagi. Nah ini kita tetap menunggu di akun kita. Kemudian teman-teman yang dari P1 ini berkesempatan untuk turun prioritas. Ini bisa mendapatkan penempatan nanti. Asalkan apa? Asalkan linear antara mapel yang diajarkan dengan ijazahnya. Misalkan saya itu mengajarnya itu adalah PAI misalkan. Saya mengajarkan agama Islam, jadi guru agama Islam, tapi ijazah saya adalah matematika. Berarti saya nggak akan dapat kesempatan untuk kita turun prioritas. Dikarenakan nanti mekanisme seleksi, verifikasi dan juga kesesuaian itu dilihat ijazah kita apa, ngajar kita sehari-hari apa, kemudian formasi yang dibuka itu apa. Ini adalah untuk opsi yang kedua, ini bisa dilakukan. Kita turun prioritas dengan syarat seperti ini. Namun syarat utama harus terpenuhi dulu, yaitu ketika masih ada sisa formasi ya. Ketika masih ada sisa formasi, ini kita bisa turun prioritas menjadi prioritas kedua maupun tiga dan melanjutkan pendaftaran. Nah kemudian yang terakhir, yang ketiga, nanti ada yang terakhir ya, yang keempat. Ini kita tidak mendapatkan penempatan. Ini linear antara mapel yang diajarkan sekarang dengan ijazahnya. Nah dicek itu sudah nggak ada formasi, maka meskipun kita berhasil turun prioritas, tetap tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran seperti itu teman. Nah ini adalah untuk penjelasan yang terakhir ini. Jadi gini, misalkan saya adalah prioritas 1, kemudian saya nggak dapat penempatan dikarenakan formasinya habis untuk yang tempat saya. Kemudian di sini saya nggak bisa turun prioritas dikarenakan untuk formasi yang ada di lingkup kewenangannya di kabupaten saya ini sudah nggak ada. Maka kita juga nggak akan bisa melanjutkan ya. Kita akan terhenti di sini. Kita nggak akan dapat penempatan. Sebenarnya saya ijazah saya PGSD, kemudian saya itu mengajarnya juga guru kelas di SD negeri. Nah saya ketika formasi di seluruh kabupaten itu sudah terisi, entah itu P1, P2, P3 atau pelamar umum, maka saya nggak bisa melanjutkan juga. Maka notifikasinya sama, yaitu mohon maaf formasi ini sudah tidak ada, kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah penyebabnya itu adalah dikarenakan apa teman? Untuk tahun 2022 ini tidak ada lagi pergeseran guru induk ya. Jadi formasi itu melekat di sekolah kita. Jadi misalkan ada teman saya itu dia itu baru mengajar setahun atau 2 tahun, meskipun dia itu sudah meskipun dia belum ikut tes P3K Guru 2021 kemarin, ini mereka itu ada guru induknya mengajar di sana, maka formasi di situ itu nggak akan bisa digeser siapapun. Formasi itulah miliknya beliau ya. Jadi penyebabnya adalah itu. Nah kemudian untuk penyebab yang keempat, tadi ada teman yang bertanya ya, telepon. Beliau itu tahun 2021 membuat akun, itu adalah membuat akun SSCASN dan juga mendaftar itu dari sekolah swasta. Nah selanjutnya setelah beberapa bulan membuat akun dan ikut seleksi nggak lulus, dia itu pindah ke sekolah negeri teman. Nah sampai sekarang masih di sekolah negeri. Nah ketika membuka akun SSCASN itu tidak mendapatkan penempatan juga, padahal pelamar prioritas 1. Nah penyebabnya apa nggak dapat penempatan? Nah penyebabnya itulah yang terbaca itu adalah akun SSCASN ketika masih di sekolah swasta. Jadi untuk prioritas di sini kategorinya meskipun sama-sama P1, namun prioritasnya ini adalah dia kategori sekolah swasta ya. Nah karena formasinya ini sudah habis oleh penempatan P1 dari kategori-kategori lain, baik itu THK2 maupun guru sekolah negeri, dan juga pelamar umum yang melekat pada sekolah induknya. Akhirnya nggak dapat penempatan, sudah habis formasi yang ada di kabupaten ini, sehingga dia tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah ini adalah untuk penjelasan dari P1. Langkah berikutnya apa? Kita menunggu semoga ada keajaiban ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat.